inilah yang membuat umat bertanya-tanya. Apakah betul ini ada darah Nabi, ada darah Rasulullah, ada nasab? Apakah betul orang-orang seperti itu zuriat? Maka tes DNA. Apalagi publik sudah tahu silsilah dari sampai kepada Ubaidillah. Apakah Ubaidillah ini ada? Pertanyaannya. Apakah sampai ke Rasulullah? Ini belum terbukti secara ilmiah. Kalau itu tidak terbukti, mohon maaf, berarti keluarga dari Bani Alawi ini bukan zuriat. Bukan zuriat Rasul. Kalau masih ada yang meyakini Kiai takut kualat sama Habib-Habib yang modelnya seperti itu, biarkan, izinkan saya, para ulama, para kiai, biar saya yang kualat menghadapi macam Habib-Habib seperti itu. Sekarang dibanding-bandingkan kiai 70 seorang kiai. Kiai itu adanya di Indonesia. Kiai itu adanya di Indonesia. Dibandingkan dengan satu Habib. Lalu meskipun ada seorang Habib yang bodoh sekalipun, bodoh berarti potensinya bisa menyesatkan. Itu ukurannya sama dengan 70 kiai. Masya Allah. Kok lama-lama ulama-ulama kami, kiai-kiai kami kok jadi budak lama-lama. Dianggap budak sama orang-orang seperti itu. Masya Allah. Sakit rasanya. Saya tidak takut kualat dengan yang namanya Bahar. Tapi saya takut kualat dengan para kiai. Ruang kupingmu, cengkel dewe, emosi dewe. Sama satu Habib, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai, sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwan, walaupun Habibnya jahlul maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Sakit. Rasanya itu sakit. Sakit loh, kiai-kiai kita digituin, dibikin KW, dibanding-bandingkan, diukur-ukur, berarti niatnya memang sudah politik, jualan nasab. Astagfirullah. Saya itu kadang-kadang bingung saya. Satu sisi saya harus melawan dari statement-statementnya oknum Habib seperti Bahar. Satu sisi saya sangat tawaduk dan takdim terhadap Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Apa keturunan-keturunan Wali Songo pernah berceramah seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Apakah para habaib yang saya cintai, yang saya hormati di seluruh Indonesia diam dengan mulut-mulut seperti itu? Mulut yang melebihi daripada bangsat. Lebih baik saya kualat dengan seorang yang namanya Habib Bahar daripada saya kualat dengan para kiai. Itu bukan masalah ringan, ini sudah berbahaya itu orang. Para kiai
Saya kadang sering diingatkan oleh para kiai, para alim, Gus Arya yang sabar, udah diabaikan saja, diabaikan. Para kiai takut kualat dengan yang namanya Habib. Saya tidak. Kalau cuman masalah Habib Bahar itu, enggak takut kualat saya. Kiai ulama direndahkan. Masya Allah. Perbandingannya. Belajar sama satu Habib. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak? Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan. Itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Itu ukurannya perbandingannya sama 70 kiai yang alim. Perbandingannya. Jadi buat para pecinta habaib, buat simpatisan, buat pecinta yang fanatik terhadap habaib, kita itu harus menggunakan, jadi beragama itu harus menggunakan pikiran. Apalagi sudah ramai mengenai nasab yang tidak terbukti, yang ia klaim sebagai keturunan. Dia ada darah Rasul. Mana? Kalau kita mengambil yang lagi ramai daripada keturunan, mereka adalah keturunan dari Ubaidillah. Ubaidillah ini siapa? Apakah masih ada keturunan sama Rasulullah? Tiba-tiba di abad sekian muncul nama Ubaidillah dan keluarganya yang disebut keluarga Balawi. Selama itu baik, sebetulnya tidak jadi soal. Yang jadi soal ini oknum-oknum dan habib-habib yang lain ini nggak mau menasihati. Gak berani mengkritik, menasihati Bahar, gak berani. Ya mungkin saya memaklumi, mungkin karena satu keluarga lah, sama-sama dari Balawi, mungkin. Harusnya ini dibuktikan secara ilmiah. Jangan marah-marah para pecinta habaib. Memang harus diuji secara ilmiah. Ini penting, jangan sampai kita mencintai seseorang yang salah. Kita mengimani seseorang yang salah. Kita meyakini seseorang yang salah. Mau puja-puja dia sebagai cucu Nabi, ternyata bukan. Bagaimana kalau dia seandainya keturunan dari pamannya Nabi, yaitu Abu siapa? Lagian sangat disayangkan. Seorang penceramah katanya, seorang ulama katanya, pengikutnya banyak katanya, bawa-bawa nasab katanya, cucu Nabi katanya. Masa di publik nggak malu? Saya tidak akan pernah minta maaf. Statement-statement seperti itu. Sampai mati katanya. Saya nggak akan minta maaf sampai mati. Apa yang disampaikan Bahar kan begitu. Dulu lebih baik di penjara, membusuk di penjara. Masya Allah, kok nggak mencerminkan.